Halo, di sini terdapat dashboard terkait dengan kinerja penjualan. Nah, kinerja penjualan ini diukur dengan penjualan dan profit di daerah Amerika. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk kegiatan penjualan itu harus diimbangi dengan profit. Tujuannya untuk apa? Agar suatu perusahaan itu tidak hanya menjual ya penjualannya yang relatif tinggi, tapi mendapatkan profit yang tinggi juga. Nah, untuk ini akan terdapat rekomendasi, di mana rekomendasi untuk daerah yang relatif untuk posisi pasar yang relatif sinergis, strategis, dan untuk bagian kategori barang yang dijual dan segmen seperti apa yang digunakan untuk penjualan itu relatif tinggi dan diimbangi dengan profitnya yang relatif tinggi. Nah, dari data ini untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 untuk beberapa daerah ini menunjukkan bahwa penjualan itu relatif tinggi dengan profit yang relatif tinggi juga. Nah, profit marginnya itu sekitar 12,47%. Nah, untuk kecenderungannya bagaimana? Kecenderungannya adalah beberapa daerah seperti California dan New Hampshire ini yang memiliki penjualan yang relatif tinggi ditunjukkan dengan warna yang relatif lebih biru. Nah, untuk penjualan yang per bulannya bagaimana? Untuk sales ini relatif fluktuatif di tiap tahunnya, namun profitnya itu relatif melandai dan kelandaiannya itu atau penurunan dan peningkatannya itu tergantung juga salesnya. Nah, untuk yang relatif stabil itu adalah pada daerah-daerah atau tahun-tahun terakhir, yaitu bulan-bulan November sampai bulan-bulan Desember. Nah, untuk kategori yang relatif profitable itu adalah bagian teknologi. Nah, di sini bisa terlihat kecenderungannya adalah dengan sales yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kategori-kategori yang lainnya, profit yang didapatkan itu juga relatif tinggi. Itu berbanding terbalik dengan furniture. Furniture ini penjualannya memang relatif tinggi dibandingkan office supplies, tapi untuk profitnya itu sangat-sangat rendah. Nah, untuk penjualan per segmen ini relatif untuk konsumen itu segmen konsumen ini adalah untuk penjualannya itu relatif tinggi dengan profit yang relatif tinggi juga. Sedangkan untuk corporate dan home office ini dengan penjualan sekian, profit yang didapatkan itu relatif lebih tinggi daripada penjualannya seperti itu. Nah, mari kita coba untuk mencari tahu untuk daerah-daerah yang tertentu. Coba kita untuk regionnya adalah region West dan tahun yang kita ambil coba untuk tahun 2019 karena relatif terdapat data yang fluktuatif yang relatif tinggi di akhir tahunnya. Nah, lalu coba kita cari untuk daerahnya. Daerahnya kita ambil di California karena penjualannya relatif tinggi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk daerah California itu penjualan per bulannya itu relatif fluktuatif untuk bulan-bulan tertentu dan bulan tertinggi untuk penjualannya itu adalah pada bulan Desember. Namun untuk profit yang didapatkan itu relatif di bulan November ini itu profitnya yang relatif tinggi diimbangi dengan sales yang tinggi juga. Sedangkan untuk bulan-bulan Desember ini itu profitnya itu relatif menurun tapi penjualannya meningkat. Jadi yang bisa disarankan adalah penjualan dilakukan pada bulan November. Nah, penjualan seperti apa? Untuk kategorinya adalah teknologi tentunya. Di sini kita bisa melihat untuk teknologi ini dengan penjualan yang relatif tinggi juga, itu profitnya relatif tinggi juga. Itu juga diimbangi dengan office supply. Mungkin dengan kita menjual office supplies juga, atau kita bergerak pada bidang office supplies ini, dengan penjualan sekian, profitnya itu relatif lebih tinggi. Seperti itu. Lalu sasaran segmennya itu seperti apa? Sasaran segmennya adalah konsumen. Kita tidak menyasar di bagian corporate karena corporate ini relatif dengan penjualan sekian itu profitnya relatif rendah. Atau dengan home office dengan meningkatkan penjualannya kemungkinan untuk profitnya juga akan meningkat seperti itu. California. Ya, oke, coba di sini terdapat beberapa. Kita balik lagi ada Los Angeles juga untuk penjualannya memang relatif tinggi untuk daerah tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk daerah untuk yang diskonnya relatif kecil itu penjualannya akan tinggi dan profit yang didapatkan juga akan tinggi seperti itu. Tapi untuk seperti diskon-diskon yang relatif besar ini dengan penjualan yang besar juga seperti daerah Delpia ini itu mengalami penurunan profit justru dengan penjualan yang tinggi tapi profit yang didapatkan rendah
bahkan diskonnya juga rendah. Nah, ini yang merupakan perlu dievaluasi kembali untuk daerah-daerah city yang seperti ini. Karena dengan memberikan diskon yang tinggi, namun profit yang didapatkan relatif menurun. Sedangkan dengan di daerah untuk New York City, pada daerah yang sama-sama yaitu di S, itu dengan diskon yang relatif kecil, itu profit yang didapatkan relatif lebih tinggi dengan penjualan yang juga tinggi seperti itu. Nah, itu merupakan merupakan evaluasi yang perlu dilakukan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa dari data-data per tahun penjualan dan data-data profit ini bisa menjadi suatu informasi kepada para pendiri-pendiri perusahaan yang ingin bergerak pada suatu bidang atau kategori tertentu ini untuk mendirikan perusahaannya, di mana perusahaan itu, di mana sih yang profitable seperti itu. Dan segmen yang disasar itu seperti apa, dan di mana waktu penjualan itu tinggi, profitnya juga relatif tinggi juga untuk daerah-daerah tertentu. Tentunya dari data ini kita bisa untuk mendapatkan suatu informasi tersebut. Baik, sekian dan terima kasih untuk untuk telah mau untuk melihat video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya, dan juga like-nya. Jangan lupa. Terima kasih untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan data-data. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.